Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ania Fatin. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara, ruang lingkup tata negara, dan yang terakhir adalah asas-asas umum hukum tata negara. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kesatuan suatu negara berdasarkan segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Scholten. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Yang kedua, Van der Pot. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu yang lain. Dan yang terakhir, menurut Wade and Phillips, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat perlengkapan negara itu, dalam bukunya yang berjudul Constitutional Law yang terbit pada tahun 1936. Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang hukum tata negara dari berbagai sumber tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal itu. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa poin pertama adalah hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Yang kedua, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara. Yang ketiga, hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai hukum dan apalagi sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai hukum konstitusi dan sekaligus sebagai teori konstitusi. Yang terakhir adalah hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu yang pertama, bentuk negara, yaitu kesatuan atau federasi. Yang kedua, bentuk pemerintahan, baik kerajaan atau republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan, yaitu presidentil, parlementer, dan monarki absolut. Yang keempat, corak pemerintahan, baik itu diktator praktis, nasionalis, liberal, dan demokrasi. Yang kelima, sistem pendelegasian kekuasaan negara, baik itu desentralisasi meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Yang keenam, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, baik itu peradilan, pemerintahan, dan perundang-undangan. Yang ketujuh, wilayah negara, baik itu darat, laut, atau udara. Yang kelima, hubungan antara rakyat dengan negara, baik itu abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya. Yang sembilan, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, baik itu hak politik, sistem
perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan. Yang ke-10, dasar negara, baik itu arti negara, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri lahir dan kepribadian negara, baik itu lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera, dan sebagainya. Dan untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum hukum tata negara. Hukum tata negara ialah pengaturan atas organisasi kekuasaan negara. Berikut ini ada 6 penjelasan mengenai asas-asas hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama, asas Pancasila. Artinya, setiap tindakan atau perbuatan baik, tindakan pemerintahan maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Yang keempat adalah asas demokrasi, adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Yang kelima, asas kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang mengalirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan dan checks balance, yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yang itu trias politika, yaitu ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.